Halo teman-teman, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 31 hingga chapter ke-33. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah sampai ke bangunan bulan, Chang Xuan yang melihat keadaan bangunan itu pun bertanya kepada Ling Yan, apa yang terjadi di sini? Ling Yan pun menjawab, sekitar 700 tahun yang lalu, segelombang hewan buas terkuat datang ke Changzhou. Waktu itu, sekte King Xuan kami masih dihormati sebagai sekte terkuat di Changzhou. Kami adalah kelompok pertama yang mengambil kepemimpinan untuk memukul mundur gelombang itu. Pertarungan itu pun terjadi selama 3 tahun, dengan banyaknya yang mati dan terluka, dan itu sangatlah sulit. Pada akhirnya, Master Sekte King Xuan membawa kemenangan kepada manusia. Tapi, bagaimana kami bisa tahu kalau gelombang hewan buas adalah sebuah tindakan berencana dari beberapa sekte? Setelah Master Sekte dibunuh oleh pengkhianat, 10 sekte besar langsung melancarkan serangan ke Sekte King Xuan. Untungnya, leluhur King Ye mempunyai kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia sendiri bertarung melawan master dari 10 sekte besar. Tapi, pada saat itu, semua murid dari sekte King Xuan banyak yang mati atau cedera berat karena serangan gelombang hewan buas. Sementara di sisi lain, sekte lain tidak terkena dampak serangan seperti sekte yang satu-satunya mengirim muridnya ke dalam pertarungan. Sederhananya, kami tidak bisa menahan para pencuri itu. Di dalam pertarungan, walaupun leluhur King Ye berhasil membunuh master dari 10 sekte besar, seluruh isi sekte King Xuan telah dicuri oleh mereka, terkecuali 12 harta karun yang sangat penting. Hanya formasi terukir di puncak Yunxia yang tersisa. Bahkan leluhur King Ye mendapatkan cedera yang serius. Dan dalam permintaan pencarian obat, setelah menenangkan sekte King Xuan, dia pergi. Sejak saat itu, tidak ada yang mendengar kabar tentangnya. Selama 700 tahun, Chang Xuan yang mendengar cerita itu pun kesal dan berkata, apakah hal itu benar terjadi? Tidak heran sekte King Xuan telah jatuh sejauh ini. Yu Yu yang mendengar cerita itu pun juga ikut kesal dan berkata, sampai adik King Ye mendapatkan cedera serius. Lalu, Chang Xuan pun berkata, tampaknya mereka betul-betul lupa bagaimana sekte King Xuan menjadi nomor 1 di Changzhou. Setelah mendengar cukup lama, tetap tidak mau keluar. Han Ju yang mengetahui ada orang yang bersembunyi sambil mendengarkan cerita mereka. Ling Yan yang mendengar perkataan Chang Xuan barusan itu pun kebingungan. Setelah keberadaan mereka diketahui, Liang dan ayahnya itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah keluar, Yi Xiao pun berkata kepada Chang Xuan, mohon maafkan kami. Saat kami sampai, saya mendengar Saint yang membicarakan tentang sejarah menyedihkan sekte King Xuan. Aku harap kau tidak tersinggung. Saya di sini hari ini untuk menebus kesalahan. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun memanggil Liang dan berkata, hei sialan, kenapa kau tidak meminta maaf kepada kakak ini? Liang yang mendengar bentakan dari ayahnya itu pun ketakutan dan meminta maaf kepada Chang Xuan. Chang Xuan yang tidak mengenali Yi Xiao pun bertanya kepada Ling Yan, siapa dia? Ling Yan pun menjawab, dia adalah master dari puncak Yunxia. Liang Yi Xiao. Liang yang melihat permintaan maafnya itu tidak ditanggapi oleh Chang Xuan pun menjadi kesal. Chang Xuan yang mendengar jawaban dari Ling Yan itu pun berkata, master puncak dari puncak Yunxia, berapa lama pria itu menjabat sebagai posisi itu? Ling Yan yang mendengar perkataan itu pun menjawab, biar kulihat, aku tidak begitu yakin. Mungkin itu hampir 600 tahun. Mendengar jawaban itu, Chang Xuan pun berkata, pria ini terlihat seperti master puncak dari generasi yang lebih tua. Yi Xiao yang mendengar perkataan Chang Xuan itu pun berkata, saya hanya beruntung dan kebetulan mendapatkan posisi sebagai master puncak. Chang Xuan yang mendengar perkataan Yi Xiao itu pun berkata, sebuah kebetulan. Aku mengingat sebuah kondisi di mana untuk menjadi master puncak dari puncak Yunxia, seseorang perlu memahami setidaknya satu teknik formasi dari formasi diagram tertutup. Sekarang, 600 tahun telah berlalu. Kau seharusnya sudah memahami semua 12 formasi kan? Yi Xiao yang mendengar perkataan Chang Xuan itu pun berkata, hehehe, kakak, kau terlalu melebih-lebihkanku. Bakatku sangat rendah. Sejauh ini, saya hanya bisa memahami 3 formasi. Ling Yan yang melihat Chang Xuan akrab dengan Yi Xiao itu pun bertanya, apa kalian saling kenal? Chang Xuan pun menjawab, bagaimana bisa aku mengenal senior seperti ini? Yi Xiao pun juga menjawab, Nona Saint pasti bercanda. Ini pertama kalinya kami berjumpa.
Tapi kami punya simpati antara satu dengan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun bergerak pergi dan berkata kepada Chang Xuan, kamu pasti mempunyai bisnis penting. Dengan demikian, aku tidak akan mengganggumu. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke puncak Yunxiaku untuk berkumpul. Chang Xuan pun mengatakan iya. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao dan Liang pun pergi meninggalkan Chang Xuan dan yang lainnya. Saat mereka pergi, Yuyu pun berkata, pria itu tidak biasa. Chang Xuan yang mendengar itu pun berkata, iya aku tahu. Karena itu, aku akan datang ke puncak Yunxia beberapa hari untuk memastikan apa yang kulihat. Tapi untuk sekarang, ayo fokus membangun foundation pertama untuk share. Mari kita coba dan kita lihat apakah teoriku akan bekerja apa tidak. Jika itu berhasil, maka ini tidak lebih buruk daripada membangun foundation Moon Tripod, dan bahkan akan lebih kuat daripada itu. Apalagi, jika ini berhasil, saya akan bisa menemukan cara baru untuk penyempurnaan tubuh. Lalu di sisi lain di tengah hutan, Yi Xiao yang sedang berjalan pergi itu pun berkata, di hari di mana dia masuk ke sekte, dia telah diundang sebagai tamu dari tetua Taichang. Sekarang dia datang ke bangunan bulan untuk menggunakan wadah bulan. Sementara dia tidak mengetahui apa penyebab sekte King Xuan turun 1000 tahun yang lalu. Dia memang tidak begitu lama di sini semenjak masuk ke sekte King Xuan. Tetapi, pria itu mengetahui semua tentang sekte. Aku khawatir, pria ini adalah murid dari leluhur pendiri dari sekte King Xuan. Dan sekarang, dia sedang memperhatikanku. Tapi, apa itu hanya kebetulan pria itu muncul dalam 1 tahun terakhir sebelum formasi yang tertutup akan hancur? Di sisi lain, Chang Xuan pun telah sampai. Kaulah binatang buas. Di dalam aula itu, terdapat banyak binatang-binatang buas yang sangat mengerikan. Chang Xuan pun berkata kepada rekannya, kita telah sampai. Lin Yan yang kebingungan pun bertanya kepada Chang Xuan, aula binatang buas. Apakah Master merencanakan menggunakan darah hewan buas untuk membangun foundation Xie? Chang Xuan pun menjawab, itu benar. Mendengar jawaban itu, Lin Yan pun berkata, tapi Master, meskipun Xier mempunyai tubuh kembar Daois, tubuh kembar Xier itu lebih dekat ke badan spirit dan badan magic. Fisiknya lebih cocok untuk kultivasi batin daripada yang lain. Aku khawatir jika kita menggunakan darah hewan buas, dia tidak mampu untuk menerima itu. Chang Xuan yang mendengar perkataan itu pun menjawab, jangan khawatir. Lihat sajalah. Menggunakan darah hewan buas untuk membangun fondasi yang tidak sejauh yang kau pikirkan. Chang Xuan dan yang lainnya pun berjalan masuk ke dalam alam binatang buas. Pada saat sudah di dalam, Chang Xuan dan Yuyu yang berada di depan dihampiri oleh binatang buas. Yuyu yang melihat kedatangan hewan buas itu pun berkata, kenapa hewan buas iblis ini terlihat sepertiku sebelumnya? Mereka terlihat lapar dan tersiksa. Chang Xuan yang melihat kondisi hewan buas itu pun bertanya kepada Lin Yan. Lin Yan, apa kalian tidak memberi makan mereka? Kenapa sekelompok hewan buas ini terlihat seperti sangat kelaparan? Lin Yan pun menjawab, biasanya, mereka diberi makan 1 kali dalam seminggu. Hewan buas iblis suka membuat masalah ketika mereka kenyang. Jadi kami membiarkan mereka kelaparan. Jadi mereka tidak punya kekuatan untuk lari dari segel formasi. Mendengar jawaban itu, Chang Xuan pun berkata, kau salah. Hewan buas iblis membuat masalah ketika mereka kenyang. Tetapi, mereka tetaplah liar. Tapi, jika mereka diberi makan dalam waktu yang lama, mereka bisa berubah menjadi hewan peliharaan. Mereka tidak akan membuat masalah, tapi lebih baik tetap berperilaku baik. Lalu, setelah melihat kedatangan Chang Xuan, hewan buas itu pun bergerak ke arah Chang Xuan untuk menyerangnya. Lin Yan yang melihat itu pun berkata, Master, berhati-hatilah. Hewan buas itu berpikir kalau kau adalah makanan. Chang Xuan yang mendengar itu pun berkata, kau membiarkan mereka kelaparan seperti ini. Jika suatu hari ada masalah pada formasi, dan hewan buas iblis ini lepas, maka mereka akan menjadi sangat berbahaya seperti sekarang. Jika aku adalah murid biasa, aku akan mati ketika mereka melihatku. Tapi, apakah aku terlihat seperti murid biasa? Chang Xuan yang melihat kedatangan hewan buas itu pun menggunakan satu tangannya untuk melawan para hewan buas itu. Saat terkena serangan Chang Xuan, hewan buas itu pun pada berterbangan. Hanju pun memilih hewan buas yang ingin dipakainya. Harimau, nah, menjauhlah, darahnya terlalu kasar. Ular, mereka punya atribut yin, dan darah mereka dingin. Tapi, dengan bahan yang tepat mereka bisa membuat material nutrisi yang baik. Lalu, Yuyu yang melihat sesuatu pun berkata, seekor beruang putih, hewan buas ini adalah yang terbaik jika dipanggang. Di hadapan Chang Xuan dan Yuyu itu pun muncul seekor beruang putih yang sangat besar.
Beruang itu pun melancarkan serangannya ke arah Chang Xuan. Yuyu yang ada di gendongan Chang Xuan itu pun menahan serangan beruang putih itu dengan satu tangannya. Lalu, Yuyu pun membanting beruang putih itu sambil berkata, "Ek menjadi lapar karena menemukan makanan enak lagi. Jadi aku akan memanggangmu nanti." Ling Yan yang melihat kekuatan Chang Xuan itu pun terkejut dan berkata, "Sangat kuat dan dia menghadapi 1000 hewan buas iblis. Hanya menggunakan satu tangan dan tetap punya waktu untuk memilih mereka." Lalu dari tanah muncul hewan buas lainnya. Ling Yan yang melihat itu pun berkata kepada Chang Xuan, "Itu, Master, di belakangmu. Berhati-hati, menghindarlah." Yuyu yang merasakan kedatangan sesuatu itu pun berkata, "Aku mencium bau belut listrik ungu emas." Lalu, hewan buas yang bergerak dari belakang Chang Xuan tadi pun melompat ke atas Chang Xuan dan Yuyu. Yuyu yang melihat kedatangan hewan buas itu pun berkata, "Itu betulan belut listrik ungu emas. Ini adalah salah satu dari 3 teratas iblis dalam peringkat makanan. Aku tidak mengira akan menangkap satu di sini." Pada saat belut itu datang, Yuyu pun memegang ekor dan kepalanya, lalu membantingnya ke tanah. Lalu, Yuyu pun menggunakan kekuatannya sehingga belut yang ukurannya besar tadi menjadi kecil. Setelah menjadi kecil, Yuyu pun mengikat badan dan ekornya menjadi satu, sambil berkata, "Aku bahkan tidak mencoba menangkapmu tadi. Jadi bagaimana bisa kau mengambil inisiatif untuk menyerang kami, dan mempunyai keberanian untuk melihat suamiku sebagai mangsa?" Setelah membelit ekor dan badan belut itu, Yuyu pun berkata, "Mari lihat bagaimana kau akan mencoba melarikan diri sekarang." Yuyu yang sudah membelit belut itu pun melompat kembali ke pundak Chang Xuan sambil memegang ekor belut itu. Lalu Yuyu pun berkata, "Suamiku, lihat, seekor belut listrik ungu emas. Benda ini bukan hanya sekedar enak, tapi bisa menjadi anggur yang enak." Lalu, setelah semua hewan buat itu berteparan, Yuyu pun bertanya, "Suamiku, apa kau menghabisi mereka semua?" Chang Xuan pun menjawab, "Aku tidak begitu yakin kalau ini adalah mereka semua. Tapi aku sangat lelah. Aku harus mengontrol kekuatanku agar aku tidak membunuh mereka. Dan bahkan pada saat memilih mereka dari golongan mereka berdasarkan tipe darah, keanehan, dan lain sebagainya. Ini sudah begitu lama semenjak aku harus bertarung menggunakan tanganku seperti ini." Lalu, Chang Xuan pun memanggil Ling Yan dan Xier ke tempat Chang Xuan berada. Setelah mereka sampai, Chang Xuan pun memberi tahu apa yang harus mereka lakukan dan berkata, "Ambil beberapa darah dari semua hewan buas iblis ini berdasarkan grup hewan buasnya. Tidak perlu terlalu banyak, hanya 1 pon dari masing-masing sudahlah cukup. Dan, ambillah cakar dan tanduk dari grup hewan buas ini. Giling itu menjadi bubuk yang baik, dan jangan lupa juga untuk memanggil orang untuk memberi hewan buas ini makan semua. Jika mereka tidak mendapatkan makanan beberapa daging, maka mereka tidak akan bisa menyembuhkan diri, dan akan menjadi tidak berguna untuk kita." Ling Yan yang mendengar perintah itu pun berkata iya, lalu melemparnya ke depan. Yuyu yang melihat itu pun berkata, "Suamiku, kau menggunakan darahmu sebagai petunjuk. Apakah itu akan mencoba untuk membuka formasi dan mengeluarkan esensi darah dari 4 hewan buas istimewa dari 2000 tahun yang lalu?" Chang Xuan yang mendengar perkataan Yuyu itu pun menjawab, "Semenjak kita berpikir untuk menggunakan darah hewan buas untuk membangun Foundation Shear, tentu saja kita harus menggunakan yang terbaik. Benar kan?" Mendengar jawaban itu, Yuyu pun berkata, "Hewan buas istimewa itu. Tubuh kecil Shear tidak akan mampu menangani esensi darah itu sendirian. Jadi, kau sebenarnya berpikir menggunakan ini untuk membuka peluangmu untuk meningkatkan fisikmu. Benarkah itu?" Chang Xuan yang mendengar perkataan Yuyu itu pun berkata, "Kau terkadang cukup pintar juga."